Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Sebelum kami memulai presentasi pada video kali ini, yang terhormat kepada Ibu Novi Rahmawati selaku dosen pendidikan inklusi di IAIN Kediri dan teman-teman yang berbahagia, marilah kita bersama-sama bersyukur atas kehadirat Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita masih hidup di dunia. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan Rohmatul Malik, Gita Tiagita, Devi Widya Sukmawati, Rania Yulia Zulaihah, dan yang terakhir Salma Fadilatul Badriah. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran edukasi berbasis open source bagi anak attention deficit hyperactivity disorder atau yang biasa disebut ADHD. Latar belakangnya adalah game edukasi, yaitu suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan dapat digunakan sebagai cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik. Permainan edukatif bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, serta bergaul dengan lingkungan. Permainan edukatif juga bermanfaat untuk mengeluarkan dan meningkatkan keterampilan anggota tubuh serta mengembangkan kepribadian, mendekatkan hubungan antara pengasuh dengan anak didik, serta menyalurkan kegiatan anak didik. Game edukasi ini di masa mendatang tidak menutup kemungkinan akan menjadi alat edukasi yang efektif dan dapat menjadi alat edukasi di sekolah Indonesia selayaknya media standar. Jadi bisa untuk masa yang akan datang dan menjadi standar di dunia. Sebuah game dapat membuat terjadinya proses pembelajaran dan pelatihan terlepas dari jenis game apapun yang digunakan. Gangguan perilaku atau disebut sebagai anak berisiko disebut attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD atau ADD attention deficit disorder atau yang disebut gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Jadi game ini sangat bermanfaat untuk semua kalangan, terutama anak yang menyandang ADHD dan anak yang menyandang ADD. Alat dan bahan game ini yaitu game edukasi open source berupa G-Compass. Cara penggunaan: tampilan awal G-Compass berupa lagu lembut dan suara mengucapkan selamat datang di G-Compass. Lalu di dalamnya terdapat jenis game edukasi yaitu sebagai berikut: A. Game pengenalan komputer. Jadi di situ kita mengenali komputer terlebih dahulu. Terus game mengenal lingkungan. Jadi di situ ya kita mengenal lingkungan kita. Selanjutnya game aktivitas matematika, kita diajari dalam hitung-hitungan di situ. Terus game aktivitas membaca sehingga anak yang menyandang ADHD atau ADD bisa membaca. Dan implementasi pelaksanaan game edukasi berbasis open source, instrumen penelitian meliputi soal pretest, soal post-test, dan lembar penilaian. Nah, setelah kita mengenal game-game, kita ada tes-tesnya agar bisa mengasah kemampuan siswa. Instrumen-instrumen tersebut digunakan sebagai alat uji dan alat kumpul data yang digunakan untuk mengungkap fenomena data dan fakta percobaan pengaruh education games berbasis open source terhadap anak dengan kasus pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau yang disebut dengan ADHD atau ADD. Selanjutnya, fungsi game edukasi. Fungsi dari media pembelajaran dengan media game edukasi berbasis open source yang berupa G-Compass adalah untuk mengetahui hasil dari belajar peserta didik yang hiperaktif. Oke, di sini saya sedang menampilkan contoh permainan G-Compass.
to Gcompris. Selanjutnya kita akan coba permainan Maze. Use the arrows on your keyboard to find your way out. Dalam permainan ini, burung harus diarahkan ke arah pintu keluar. Congratulations! Jika suara tersebut berbunyi, maka tandanya salah arah. Great! Dan setelah akhir permainan, maka permainan ini akan memberikan penilaiannya. Perfect. Ya, seperti itu permainan dari Gcompris-nya. Congratulations! Kelebihan dan kelemahan game edukasi. Yang pertama, kelebihan. Dukes dan Cedar seperti diungkapkan oleh Nur pada tahun 2001 bahwa penelitian secara konsisten menemukan bahwa simulasi meningkatkan minat, motivasi, dan pembelajaran afektif siswa. Serta Samuel Henry pada tahun 2010 bulan 7 yang berpendapat game merupakan program yang bersifat interaktif, bisa merespon apa yang dilakukan pengguna, sehingga proses belajar pun dapat terjadi. Yang kedua, kelemahan. Beberapa peserta didik memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri untuk mengoperasikan komputer. Perlu pengenalan beberapa kali pertemuan untuk mengoperasikan game edukasi berbasis open source ini. Ada beberapa peserta didik yang merasa bosan karena dianggap konten game edukasi berbasis open source ini kurang menarik dibandingkan dengan game mobil balap atau game perang. Baik, sekian terima kasih dari kami semua. Jika ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.